Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas salah satu kuliner favorit dari kalangan mahasiswa di Jatinangor, yaitu bakmi Cikuda. Sebelum kita memulai pembahasannya, kami akan memperkenalkan diri. Saya Fadila Syafika dari NPM 33. Saya Ariza Arkan dari NPM 035. Saya Felix Destrawan dengan NPM 37. Saya Gigi Anggiat Mojo dengan NPM 87. Saya Litania Udiana dari NPM 69. Selanjutnya mari kita langsung aja mulai dari sejarah dan perkembangan bakmi Cikuda di Jatinangor. Halo food lovers, perkenalkan nih dengan Mimin yang akan membahas mengenai bakmi Cikuda dan sejarah di baliknya. Kelompok kami sendiri telah mengumpulkan sumber, mengkritiknya, menafsirkan, serta menuangkannya, sehingga informasi yang kami sampaikan mengenai bakmi Cikuda telah bisa dipertanggungjawabkan. Bakmi sendiri telah menjadi kuliner yang digemari oleh berbagai kalangan di Indonesia, seperti anak-anak, orang tua, mahasiswa, dan berbagai kalangan lainnya. Kalian tuh pernah nggak sih kepikiran tentang bedanya mie ayam sama bakmi? Soalnya kalau kita lihat sepintas tuh bakal mirip banget kan kelihatannya. Nah, ternyata dari sejarah dan asal-usulnya aja udah beda loh. Yang pertama aku bahas dari asal-usul nama dan bedanya antara bakmi dengan mie ayam. Jadi dari bakmi sendiri, kata bakmi itu berasal dari bahasa Hokkien. Bak artinya daging dan mie ya mie aja. Jadi secara harfiah arti dari bakmi itu mie ditambah daging. Makanan ini dibawa ke Indonesia oleh imigran-imigran dari Tionghoa. Kalau mie ayam itu hasil adaptasi dari bakmi itu sendiri yang telah dimodifikasi oleh masyarakat Indonesia. Bedanya, kita tuh pakainya daging ayam bukan daging babi, biar bisa dimakan sama masyarakat muslim. Pengembangan mie di Jepang awalnya adalah sekitar abad ke-7 hingga abad ke-8 Masehi melalui para bangsawan dan juga biksu-biksu pada zaman Nara. Saat Jepang dipengaruhi budaya Tiongkok dari dinasti Tang, awalnya mie ini merupakan hidangan yang mewah dan biasanya hanya dihidangkan bagi pemuka agama dan juga kalangan elit. Tapi seiring berjalannya waktu, pada zaman Edo sekitar tahun 1603 hingga 1868, muncul dua jenis mie khas Jepang, yaitu ada soba, mie dari tepung gandum, dan juga mie ini tuh cenderung memiliki ukuran yang kecil dan juga banyak. Sedangkan satu lagi adalah udon. Udon adalah mie yang berbahan dasar dari tepung terigu dan cenderung ukurannya besar. Selanjutnya adalah perkembangan mie di Vietnam. Nah, perkembangan mie di Vietnam sendiri dipengaruhi tentunya oleh Tiongkok karena secara aspek geografis Tiongkok dan Vietnam sangat berdekatan, dan juga pada saat itu Vietnam berada di bawah kekuasaan dinasti Han, sehingga berbagai aspek budaya dari Tiongkok diperkenalkan seperti tulisan, agama, pertanian, kuliner, termasuk mie. Oke, lalu masuk kepada proses awal kedatangan bakmi di Nusantara, yaitu berlangsung antara abad ke-13 hingga ke-19. Bakmi ini awalnya dibawa oleh para imigran dari Tiongkok, khususnya dari daerah Fujian khas. Lalu saat memasuki periode awal kemerdekaan, dalam rentang tahun 1945 sampai 1960-an, bakmi ini mulanya terkenal di kota besar, mulai menyebar di berbagai kawasan seperti kawasan pecinan dan menjadi makanan yang digemari oleh banyak orang dalam rentang tahun 1970 sampai 1990-an, di mana popularitas bakmi ini semakin meningkat seiring dengan berdirinya restoran modern, salah satunya Bakmi GM pada tahun 1970-an di Jakarta. Selain itu, bertambahnya varian lokal seperti bakmi Bangka, bakmi Jawa, dan bakmi Solo yang mulai bermunculan. Ini menunjukkan cara bakmi beradaptasi dengan rasa yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Saya mahasiswa ilmu sejarah bersama kelompok-kelompok kami ingin melakukan wawancara. Pertanyaan pertama yaitu sejak kapan bakmi Cikuda ini berdiri, Bu? Bakmi Cikuda berdirinya 2018. Kenapa pada akhirnya memilih menjual bakmi daripada makanan yang lain? Corona.
Maksudnya ilmu dari ibu dulu jualan gitu dulu. Dari mana inspirasi ibu dalam pembelian bakmi ini? Atau ini merupakan hasil dari pemikiran sendiri? Dari ibu juga, dari ibu, mamanya ibu gitu. Bagaimana perkembangan dari bakmi Cikuda dari awal berdiri hingga sekarang, apa banyak mengalami perubahan yang signifikan? Kalau soal perubahan banyak ya. Kalau misalkan tentang apa sih pengembangan bakmi Cikuda itu awalnya dari mahasiswa. Jadi mahasiswa sendiri yang bikin kayak Instagram, TikTok, terus mereka ngajak teman-temannya. Jadi bukan ibu yang promosi kayak tapi anak-anak mahasiswa. Dulunya ada anak mahasiswa hukum namanya Kenny yang bikin ini jadi terkenal sampai sekarang. Kenapa pada akhirnya dinamakan bakmi Cikuda? Mengapa tidak menggunakan nama lain? Itu dari mereka. Oh, dari penyebutannya Ya, dari mereka. Dari ya, bukan dari ibu doang. Dulu Jadi itu awalnya itu namanya Kedai cuma Bakso bakmi Nugraha. aja. Bukan, Kedai Bakso Nugraha. Kedai bakso Nugraha. Nah, bagaimana cara ibu dalam mempromosikan bakmi Cikuda ini hingga bisa populer? Ya karena mereka. Karena mahasiswa tadi ya, lewat mahasiswa, media ya. sosial. Iya. Bagaimana metode yang digunakan dalam pembuatan bakmi ini? Apa ada perbedaan dengan bakmi yang lain? Mungkin beda ya. Iya. Soalnya ibu tuh orangnya kuliner ya. Jadi tahu kalau misalkan ada bakso baru suka nyoba gitu ya. Terus ada bakmi kayak gini juga lihat dari bentuk sampingnya beda. Yang perbedaan signifikan itu apa? Pertama ya dari kuahnya kan. Maksudnya orang lain kan jarang yang kayak bawang daun atau bahkan kalau bawang goreng seledri. Tapi di sini pakai bawang daun sama bawang goreng komplit gitu. Apa bahan dasar dari bakmi ini? Apa memiliki perbedaan dengan bakmi yang lain di luar? Bahan dasarnya apa sama dengan bakmi lain atau ada Kayak perbedaan? bentuk mie ya, bentuk mie dari bentuk sama teksturnya beda. Itu soalnya kalau bikin mie, walaupun dibikin sama orang lain, tapi resep bawa sendiri. Apa tantangan ibu selama dalam menjalankan tempat makan ini? Tantangan yang paling utama? Ini hambatan. Iya, kayak hambatannya. Kalau mahasiswa libur aja gitu. Ya, jadi soalnya kan hampir 80% bakmi Cikuda itu dikunjungi sama mahasiswa. Jadi kalau misalkan mahasiswa libur, nah itu hambatannya di situ. Kadang-kadang kan omset biasanya itu jadi turun berapa persen. Apakah ibu mempunyai rencana untuk membuka cabang di lain tempat? Udah kan disayang? Disayang enggak? Udah. Apakah ada lagi selain disayang nanti? Insya Allah mau pengen maju daerah keluar Jatinangor. Amin. Ya. Apakah ibu mempunyai trik khusus untuk menarik pelanggan sehingga tempat makan ini selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung? Jadi ibu kan ini ya dari awalnya juga dari mahasiswa. Jadi misalkan kalau ada mahasiswa yang kayak ada gini kan gitu, ibu pasti bisa kalau pastilah bisa gitu ya, walaupun ada kayak ibu sekarang mau pergi tapi ibu mau dulu wawancara sama ade biar apa ya, ibu nggak bisa balas budi sama mereka yang dulu ngembangin. Nah dari ade-ade ini yang kalau ada masalah atau misalkan buat tugas apa pasti ibu mau apa ya, membantu gitu. Jadi biar mudah-mudahan usaha ibu ini makin maju ya. Kalau kalian kan kayak gini, mungkin kalau ada bikin tugas di kampusnya, oh iya bakmi Cikuda, bakmi Cikuda di mana sih gitu kan. Sebelumnya perkenalkan Kang, nama saya Desta. Kami dari Prodi Ilmu Sejarah ingin mewawancari Akang mengenai bakmi Cikuda ini. Sebelumnya Akang dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Ray Sobarna. Yang pertama ya Kang, sudah berapa lama bekerja di sini? Kayaknya mau hampir 1 tahun kerja di sini. Ya, Apa yang membuat bakmi Cikuda berbeda dari tempat makan lainnya yang ada di Jatinangor? kayaknya murah, terus ya kan enak. Soalnya mahasiswa kan kebanyakan nyari yang murah, kenyang, enak gitu. Jadi gitu sih. Menu apa yang paling populer di sini dan kenapa menu tersebut? Kebanyakan yamin. Yamin yang asin atau yang Kalau yang asin manis tergantung selera, tapi kebanyakannya manis kalau yang manis ya. Iya. Menurut pengalaman Akang, apa ada cerita unik atau sejarah menarik di balik berdirinya bakmi Cikuda ini? Pengalaman Akang.
pengalamannya paling seru aja sih, dapat teman baru, dapat apa? Bisa cara masak bakmi, cuci piring banyak gitu. Banyak pengalamannya. Banyak experience yang didapat ya Kang. Iya, experience yang didapat. Yang selanjutnya yaitu seperti apa karakter pelanggan di sini dan apakah kebanyakan mahasiswa, warga lokal atau campuran? Kalau kebanyakan sih mahasiswa, cuman warga lokal juga suka ada yang kesini, suka ada lah lumayan kalau warga lokal juga. Tapi kebanyakannya mahasiswa. Tapi pernah ada kayak orang bule atau kayak vlogger food kesini nggak Kang? Kayak Kalau itu belum tahu ya, selama saya di sini belum. Paling ada orang luar kayak orang Cina pernah ada. Cuman bisa-bisa bahasa Indonesia sedikit, gitu aja sih. berarti terkenal ya Kang? Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Harapan atau rencana kedepannya untuk bakmi Cikuda ini apa Kang? Harapannya tetap maju terus, tetap rame pelanggannya, tetap disukai semua orang aja. Ya. Baik, pertanyaannya udah sampai situ aja Kang. Terima kasih banyak ya Kang udah nyempatin waktunya. Bakmi bukan hanya menjadi sebuah makanan yang biasa saja di kalangan masyarakat, juga bukan hanya kuliner yang menjadi produk dari sebuah kronologi sejarah, melainkan seni berkuliner di Nusantara. Bakmi telah menjadi kuliner rakyat yang dalam kehidupannya telah menjadi bagian yang umumi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Dan bakmi Cikuda telah menjadi ikon dari kuliner tersebut yang merakyat dan tumbuh dalam hati masyarakat Jatinangor. Bakmi Cikuda telah membuktikan bahwa UMKM di Indonesia dapat berdiri dan bertahan dengan menjadi salah satu kuliner favorit di dalam masyarakat Indonesia, khususnya Jatinangor. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.